Nah, materi intinya sebenarnya adalah PDB OD1 pangkat 1 yang variabelnya dapat dipisah. Tapi ya pertama kita harus tahu dulu ya pengertian dan contoh persamaan diferensial dan lain-lainnya ini ya. Oke, definisi dari persamaan diferensial, suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas disebut persamaan diferensial. Nah, ini bentuk contoh-contoh persamaan diferensial. Jadi, variabel tak bebasnya bisa lebih dari satu, variabel bebasnya juga bisa lebih dari satu. Itu persamaan diferensial secara umum. Nah, kemudian ada tipe persamaan diferensial disebut persamaan diferensial biasa sama persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa itu apa? Persamaan diferensial yang hanya memuat turunan biasa dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Jadi tak bebasnya boleh lebih dari satu, bisa boleh lebih dari satu, tapi yang bebasnya cuma boleh satu. Oke, itu persamaan diferensial biasa. Nah, kalau persamaan diferensial parsial itu memuat turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas. Variabel tak bebasnya boleh lebih dari satu juga, boleh satu, boleh lebih. Tapi variabel bebasnya dua atau lebih dari dua. Oke? Itu persamaan diferensial parsial. Cuman pada perkuliahan ini yang kita bahas hanya yang persamaan diferensial biasa. Ya, yang PDP tidak. PDP ada lagi ya mata kuliahnya ya. PDP ini kan ini. Kalau yang saya kan PDP sudah ambil ya dan maaf ya kayak cerita sedikit kayak nilai saya yang di PDP yang PDP lebih tinggi daripada PDB atau PDE. Kenapa itu bisa begitu? Apa karena apa karena beda kebijakan ya? Beda kebijakan. Dosennya sama? Beda. Oh, beda. Atau mungkin rajinnya berbeda di saat itu gitu ya. Bisa jadi ya. Saya dulu kalkulus satunya juga lebih jelek daripada kalkulus duanya. Waktu kalkulus satu karena itu di semester satu, jadi saya masih kayak ke bawah-bawah SMA gitu loh. Jadi masih males. Kalkulus diferensial buat saat ini. Oh, namanya di sini kalkulus diferensial ya buat saat ini. Oke. Eh, jadi ya belajarnya sebelum sebelum ujian aja pagi gitu ya. Bangun tidur subuh belajar. Hari sebelumnya mah enggak gitu. Kalau ada PR ya kerjakan, kalau enggak ya udah gitu kan. Akhirnya pas ujian, bukannya ini udah belajar, kok nggak inget gitu. Akhirnya nangis pulang gitu kan. Nah, tapi semester 2-nya saya belajar, baru nilainya bagus. Ya, begitu juga kalkulus satunya lebih jelek daripada kalkulus duanya. Oke, eh selanjutnya itu ada orde. Orde dari persamaan diferensial atau ada juga yang menyebutnya tingkat dari persamaan diferensial. Itu adalah orde dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Tingkat turunan tertinggi. Ya, jadi contohnya seperti ini tadi. Ini yang persamaan diferensial biasa yang nomor berapa aja ini? 1, 2, 3, 4. Pokoknya 1 sampai 6. Ya, betul. 1 sampai 6 itu persamaan diferensial biasa. 7 sama 8 Parsial. parsial ya, karena variabelnya udah lebih dari Tanda. satu ya. Kemudian yang orde tadi, kalau yang pertama itu orde berapa? Orde 1. Orde 1. Yang kedua, Orde 2. orde 2. Yang ketiga, Orde 1. yang keempat, Orde 3. yang kelima, Orde 2. yang keenam. Satu. 2 lah kan ini. Bisa dikaliin lagi dengan Y aksen yang gitu. Jadi iya. Tetap orde 1 iya. Kan ininya justru Y aksen 1 dikeluargakan. Gimana? Orde 1 atau orde 2? 1 ya. Karena Tapi turunan. Ya, pangkat hati-hati. sama orde beda. Ya, pangkat sama orde beda ya. Kalau orde itu tingkat. Jadi kita lihat turunannya diturunkan berapa kali. Nah, ya, kalau yang ini kan turunannya cuma sekali. Berarti orde 1. Walaupun posisinya tidak linear lah gitu ya. Tetap ini orde 1. Oke. Kalau yang ketujuh, orde 1 juga karena dituruninnya juga sekali. Ya. Yang kedelapan,
orde 2. Oke. Kemudian ada lagi istilahnya, ini yang pangkat. Pangkat atau derajat atau degree gitu ya di buku. Pangkat atau derajat atau degree dari persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi setelah persamaan diferensial tersebut ditulis dalam bentuk polinomial. Polinomial dalam turunan, ya. Jadi pangkat dari turunan tertingginya, dari turunan yang jadi ordenya tadi, setelah persamaan diferensial tersebut ditulis dalam bentuk polinomial dalam turunan, ya. Nah, coba kita lihat yang tadi. Yang pertama itu pangkat berapa? 1 ya. Yang kedua 1 ya, benar. 1 ya, kan ordenya 2, pangkat dari ini 1 ya. Yang ketiga Pangkat 1. 1 juga ya. Yang keempat 1 atau 2? Dari pangkat dari derivatif tingkat tertinggi ya, dari yang order paling tinggi. Nah, Ya, tetap aja pangkat 1. pangkat 1. Walaupun di sini ada 2, tapi orde tertingginya kan di sini. Berarti ini pangkat 1. Kemudian yang kelima Pangkat 2. Ini kan yang akarnya itu masih bisa dipangkatkan 2 lagi ya. Jadinya Y double aksen kuadrat sama dengan Y aksennya sekali ditambah sin X. ya, betul. Karena tadi syaratnya harus dibikin menjadi polinomial dalam bentuk turunan dulu, ya kan? Jadi ini adalah Y double aksen kuadrat, jadi ini ya. Jadi ini pangkat 2. Yang keenam, pangkat 2 juga ya. Oke, karena ini belum polinomial. Jadi kedua ruas dikali Y aksen dulu. Jadi ini jadi pangkat 2. Oke, yang ketujuh, pangkat 1. Yang kedelapan, pangkat 1. Oke. Pangkat. Nah, kemudian ada namanya kelinieran. Nah, suatu persamaan diferensial biasa orde n dikatakan linier jika f tersebut linier dalam eh, y aksen, y double aksen sampai turunan ke n-nya. Nah, persamaan diferensial biasa yang tidak linier dikatakan persamaan diferensial biasa non-linier. Jadi, cirinya itu adalah variabel tak bebasnya dan semua turunan dari variabel tak bebasnya tersebut pangkatnya 1. Ya. Nah, kemudian koefisien A1 sampai AN dan Y koefisien-koefisiennya dan koefisien-koefisien dari Y aksen sampai Y pangkat N tadi itu bergantung paling banyak pada variabel bebas X. Ngerti nggak maksudnya? Jadi hanya boleh konstanta atau bergantung ke X. Nah, jadi nggak boleh bergantung ke Y atau ke yang lainnya. Jadi kalau seandainya dia bergantung ke variabel hanya bergantung kepada X atau kalau enggak ya enggak bergantung ke variabel apapun, konstanta gitu ya, itu maksudnya. Oke. Ini yang tadi. Wah, ini seperti tadi lagi ya. Ini PDB orde linier apa enggak ini? Kayak kita coba dibagi lagi ya. Misal ini dy per dx itu kayak kita bagi gitu-gitu. Jadinya 4x dy per dx ditambah y dikurang x sama dengan 0. 4x dy per dx sama dengan x dikurang y ya. Apa? 4x. Ini kan Y dx kurang X dx tambah 4x dy sama dengan 0. Lalu Ya, ditukar ke gitu coba 4. Iya. Itu coba dibagi dengan dx. jadinya Y min X Y min x tambah tambah 4x 4x dy dy per per dx sama dengan sama dengan 0. Oke. 4x dy per dx sama dengan x dikurang y. Ini ya. Iya.
X. Nah, ini Y-nya, Dibagi lagi. ini udah cukup sampai sini ya. Ini kan 4X, Y aksen, tambah Y sama dengan X. Nah, apa namanya, peubah tak bebas Y sama Y aksennya itu udah linear, ya kan? Kemudian itu udah pangkat satu ya kan? Ciri-cirinya tadi Y aksen dan seterusnya itu pangkatnya satu. Kemudian koefisiennya, nah ini koefisiennya, koefisien dari Y satu kan? Koefisien dari Y aksen 4X. Nah jadi eh, hanya bergantung ke X, ya kan? Atau konstanta. Jadi dia adalah persamaan diferensial biasa linier, ya. Ini PDB linier. Ordenya orde 1 ya. Oke. Eh, Nah, ini yang tadi. Kalau ini linier apa enggak? Y double aksen kurang 2 Y aksen tambah Y sama dengan 0 itu linier atau enggak? Buat ngecek linier tadi apa kita ceknya? Ya, jika F-nya itu linear dalam Y, Y aksen, Y, pokoknya turunan ke N dari Y ya. Semuanya pangkatnya satu. Nah, ini kan udah iya nih. Ini pangkat satu, pangkat satu, pangkat satu, ya kan? Kemudian koefisien-koefisien dari si Y itu semuanya hanyalah konstanta atau bergantung ke X. Nah, ini juga kan? Ini konstanta, konstanta, konstanta. Berarti linier. Ini adalah PDB linier. Orde berapa ini? Orde 2 ya. Oke. Ini ini linier atau enggak? Ini kan sederhana, tidak perlu dirubah lagi kayak yang tadi yang pertama. Linier? Iya, Tidak termasuk linier? linear juga ya. Linier Karena ya. X itu hanya bergantung pada DX itu sendiri. Ini kan Y Y aksen 3. ya tambah X Y aksen kurang 5Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini tidak perlu diperhatikan. Nah, itu nggak masalah. Ya, kalaupun diperhatikan ini kan ya bergantung ke X saja juga kan ya. Kemudian lihat Y-nya. Ini kan pangkat satu. Ini juga pangkat satu. Ini pangkat satu. Syarat pertama udah terpenuhi. Syarat yang kedua, koefisiennya paling banyak hanya boleh bergantung ke X. Ini konstanta saja. Ini bergantung ke X. Ini konstanta saja juga. Berarti memenuhi linier. Ya, orde berapa ini? Orde 3. Ya. Kalau Ya, ini kan bergantung adanya. Koefisien satu negatif Y ya. Itu bergantung pada Y ya. Untuk Y aksen pertama di sini sebagaimana kita tahu DY per DX ya. Mau nggak mau kalau ada DY per DX itu hanya koefisien yang berhubungan dengan X yang sementara di sini berhubungan dengan Y ya. Ini bukan
termasuk PDB, pokoknya Linear. PDB non linear yang Ya, keempat tadi. ini PDB non linear. Karena ini ya, koefisien dari si Y aksennya ini ada Y. Tidak bergantung pada X atau konstanta saja. Oke, non linear OD1. Kalau ini? Ini bergantung juga sinus Y ya. Ya, sinus Kalau, Y ya. kalau sinus X doang, PDB Oke, non linear. ya. PDB linear ya. Maksudnya, Ya, jadi ini kan kalau ada seandainya, variabel yang bergantung juga. ya, kalau ini kan D kuadrat Y dx kuadrat sin Y. Kalau seandainya sin X, dia jadi linear. Karena hanya bergantung ke X. Tapi karena sin Y, nggak bisa kita bikin linear kan. Jadi, non linear. Nih, satu lagi, linear atau enggak? Kenapa? Pangkat 2, karena Y-nya pangkat 2. Oke. Nah, oke. Eh, ini juga dipahami ya. Mungkin nanti, ya kalau saya mood membuat soal agak banyak, mungkin saya memberi soal yang isian singkat juga. Mungkin cuma nanyain ini linear atau enggak, orde berapa gitu. Ya paling poinnya lebih sedikit pastinya daripada yang esai gitu ya. Jadi tetap dipahami, semuanya dipahami. Iya, Oke? secara PD linear, seluruh-seluruhnya linear begitu ya. Hmm. Oke, selanjutnya menentukan persamaan diferensial. Nah, untuk menentukan persamaan diferensial, misalnya kita diberikan sebuah persamaan, kemudian diminta membuat persamaan diferensialnya. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, idenya itu hitung banyaknya konstanta sebarang yang terdapat dalam persamaan yang akan ditentukan bentuk persamaan diferensialnya. Nah, kalau seandainya apa konstanta sebarangnya itu ada sebanyak n, kita turunkan persamaan tadi sebanyak n kali. Ya, berarti cari turunannya sampai turunan ke n. Ya, jadi kalau persamaannya itu ada konstan apa konstanta sebarangnya itu ada 3, berarti kita perlu nurunin dia sampai 3 kali. Nah, kemudian kita eliminasi sedemikian sehingga konstanta itu hilang semua. Nah, nanti dia jadi persamaan diferensial. Oke? Nah, contohnya ini. Tadi itu niatnya saya kalau slide-nya cepat selesai, saya bagiin slide-nya. Nah, barcode ini tuh video penjelasan contohnya ini. Nah, jadi semua udah bisa belajar dulu di rumah sebelum ke kelas. Ya, mungkin saya bisa ngasih tugas juga jadinya. Dan ya di kelas kita jadi bisa banyak latihan gitu ya. Tapi ternyata slide saya baru selesai tadi. Jadinya nggak jadi sempat bisa nge-share. Oke. Tentukan, oh ini salah ini. Tentukan bentuk persamaan diferensial dari persamaan-persamaan berikut. Nah, ada yang bisa ngerjain nomor 1? Gimana caranya tadi? Gimana ya biar enak nulisnya? Iya, kalau di istilah saya pas PD yang sebelumnya pas zaman dosen pengampunya Patri ya, itu yang Y sama dengan C dikali E pangkat 4 min 4 X itu termasuknya itu primitif ya. Mm-mm. Ya, ini primitifnya. Jadi kita mau bikin persamaan diferensialnya sekarang dari primitif yang diketahui. Gitu.
Nah, nomor 1. Tadi caranya gimana? Cek konstanta sebarangnya ada berapa. Konstanta sebarang Ya, hanya satu ya. hanya 1. Berarti kita bakal turunkan sekali. Berarti ini jadi Y sama dengan C E min 4X. Berarti Y aksennya sama dengan? Nah, gitu ya. Oke, nah langkah berikutnya kita apain? Gimana caranya ya si CC-nya itu hilang gitu. Disubstitusikan gitu ya. Nah, dari sini kita kan jadi punya C sama dengan Y E pangkat 4X. Benar nggak? Kalau E pangkat min 4X-nya dipindahin ke kiri, dia Ya, menjadi artinya E juga C pangkat sama dengan 4X. Y E 4X ya. Y E 4X. Ya, kita ganti C yang di sini dengan C yang ini. Ya, berarti dia menjadi min 4 Y E pangkat 4X E pangkat min 4X. Negatif 4Y ya. Ya, berarti ini sama dengan, nah, eh yang ini dikali ini itu sama dengan 1 ya. Jadi E pangkat 0 ya kan? E pangkat 0 1. Berarti ini sama dengan min 4Y. Nah, dari sini kita jadi punya Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Kumpulannya jadi persamaan diferensial dari Y sama dengan C E min 4X adalah Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Saat ujian nanti tuliskan kesimpulannya seperti itu ya. Biar tahu yang jadi jawaban tuh yang mana gitu. Kadang-kadang di sini ada proses, di sini ada proses, di sini ada proses. Pas ngoreksi, ini yang jawaban yang mana ya? Gitu. Nah, jadi ada kesimpulannya ya. Oke, kita belajar menulis rapi. Sip. Lupa kesimpulan kurang 1 poin gitu ya. Enggak, 1 dari 100 enggak apa-apa lah ya. Atau 0,5 gitu ya. Janganlah 1 poin lah ya. 1 dari 100. Oke, tidak apa-apa. Saya dulu belajar untuk menulis rapi juga dari dosen yang memaksa kita untuk seperti itu. Memaksa saya untuk seperti itu. Berkat beliau akhirnya saya bisa menulis lebih baik gitu ya, dari sebelumnya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ada yang mau nyoba nomor 2? Ditulis loh Mungkin, namanya. kalau nggak salah ya, selain mensubstitusikan ya pada nomor 2, mungkin kayak saling dikurangin gitulah. Heeh. Baik antara Y dengan Y aksennya gitu. Ada yang mau nyoba dulu di depan? Atau saya aja? Bareng-bareng aja. Oke, sekarang bareng-bareng dulu ya. Boleh. Nah, Y-nya kan sama dengan ini. Ada berapa konstanta sebarang? 2. Berarti kita turunkan 2 kali. Berarti Y aksen sama dengan 3A plus 3X oke, min 3B sin 3X. sin 3X. Oke, turunan keduanya Negatif 9A. Sin 3X. Sin 3X dikurang 9B cos 3X. Oke. Nah, pada pelajaran persamaan diferensial ini turunan, integral itu penting banget. Jadi ingat lagi ya cara-cara mengintegralkan yang dulu dipelajari waktu kalkulus ya. Kemarin yang semester 121 kemarin itu kan ada ya soal keluar seperti ini. Bukan yang ini, mirip seperti ini gitu ya. Nah, idenya dia udah bener, cuman nuruninnya salah. Nah, jadi sayang banget ya akhirnya solusinya salah gitu ya kan. Oh, Oke, habis ini diapain lagi?
dikaitkan antara ketiganya gitu kayak Y. kita misalkan gitu Ya. yang mengandung Y-nya doang itu kita persamaan ke satu itu titik-titik-titik satu. Yang ada Y aksen sekali titik-titik dua, iya. Menandakan persamaan kedua gitu. Terus, Bisa. nah, Yang bawahnya lagi persamaan ketiga. oke. Hmm, Ternyata setelah kita telisik ada hubungan antara persamaan satu dan ketiga ya. nah, betul. Y aksen dua kali ya, Y aksen dua sama dengan negatif 9Y. Nah, betul. Ini kalau seandainya min 9-nya kita keluarkan, ini kan jadi min 9 A sin 3E tambah B cos 3E. Dan ini itu adalah Y. Ya, berarti ini sama dengan, yang ini kan Y gitu ya. Berarti ini sama dengan min 9Y. Jadi persamaan diferensialnya adalah Y aksen tambah 9Y sama dengan 0. Betul? Oke, bisa ya? Kalau ada soal seperti ini bisa jawab ya? Dan aksen. Ya, betul. Ah ya, saya suka kadang-kadang tuh nggak sinkron yang di mulut dengan yang ditulis. Nah, jadi kalau seandainya saya salah tulis atau salah ngomong, langsung kasih tahu aja ya. Oke? Terus juga ini pengalaman pertama saya ngajar PDE. Saya masih baru di UNJ. Jadi kalau saya salah boleh langsung aja, nggak usah tunggu kelas berakhir, nggak apa-apa. Kita aja di sini ya, nggak apa-apa lah. Ya, oke. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ada yang mau nyobain? Ya, saya ya itu karena ada 3 konstanta berarti kita turunkannya gitu 3 kali ya. Boleh tuh pada nyoba. Nyoba deh, nomor 3 deh. Kerjain soal itu, apa? Kita juga harus rajin ngerjain soal. Karena kalau kita ngelihat aja tuh kayak, oh iya benar. Paham sebenarnya gitu kan. Tapi pas ujian, Di luar ngomong ya, mulai itu dari mana ya gitu. Jadi bukan karena nggak paham materi, kan nggak paham materinya. Apa videonya nggak kepikiran karena dalam lagi. Tapi kalau soal latihan beda sama soal ulangan gimana, Bu? Soalnya nggak sama persis tapi mirip. Yang bikin soal saya sama Bu Dara. UTS saya yang bikin soal. Oh, kayaknya enggak. Saya pakai saya kan enggak. Kita nggak bisa ngerjain, Bu, kalau pakai yang 3S. Iya, ya biasanya kalau sama Patri itu kayak cuman konsep-konsep doang. Cicitnya dari saya itu ya. Oh, enggak. Cicitnya kita bikin sendiri, tapi di ACC sama Patri biasanya. Dilihat lagi. Ntar saya pikir kalau soalnya bisa diberikan terbalik. Kita tambah cicit, tapi kalau memang soalnya kayaknya butuh cicit, nanti pasti butuh masih. Siapa dia ngomong? Itu mungkin tabel turunan sama tabel integral ya. Karena targetnya bukan tabel turunan sama integral ya sekarang ya, dua doang. Tapi harus bisa menggunakannya juga ya. Tapi saya nggak tahu juga ke depannya materinya belum saya baca mau. Sekarang anggap tidak ada cicit dulu, jadi hafalin semua ya. Bisa? Bertiga? Ya, ya, maaf. Udah ada. Oh iya, ini ada di slide-nya Pak Tri ya. Kacau.
Ini tambah dulu. Kuis-kuisan. Iya sih. Kalau nggak aku dulu buat itu aja. Yuk. Udah ada ternyata ya. Tuh yang nomor 3. Tapi paham kan ngerjainnya? Dibahas? Oke. Nomor 3. Di sini. Oh iya. Angka 2x di X. Y sama dengan A E pangkat 2x tambah B E pangkat X tambah C. Nah, ini kan ada 3 konstanta sebarang, ya kan? Turunkan 3 kali. Turunkan 3 kali. Y aksen sama dengan tambah Plus B E X tambah Y double aksen Hilang. 4A E 2X. tambah 3 kali ya. Satu lagi. Y triple aksen 8A E pangkat 2X plus BEX. Oke. Nah, terus apa lagi? Katakanlah ini persamaan 1 gitu ya. Kemudian ini yang ke-2. Ini yang ke-3. Ini yang ke-4. Nah, kita apain? Ya, yang mana dengan yang mana dulu? Aksen 2 dengan persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Oke. 3 kurang. Samaan 3 dikurangi persamaan 2. Berarti kita jadi punya Y double aksen kurang Y aksen itu sama dengan 2A E 2A E 2X. Oh, udah, itu aja ya. Lanjut lagi. Ada hubungan juga antara 4 dengan 3. Oke. 4 kurang 3. Berarti Y aksen 3 dikurang Y aksen 2. 4A E 2X. Dik A ya. A-nya. A kapital. Terus juga pas ujian nanti itu usahakan bikin jawaban selengkap mungkin. Jadi semisalnya nih, kayak gini saya tuh sebenarnya lebih suka ditulisnya itu eh saya tulis saja ya yang saya suka kayak gimana. Ya, sebenarnya itu nggak harus sih. Kalau kebetulan bener nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita kan suka, bukan suka, kadang-kadang kita kan tiba-tiba 4 kurang 2 jadi 1 gitu ya. Nah, kilaf gitu kan pas ujian. Tapi kalau prosesnya bener, itu jadi ada poinnya. Walaupun salah di situnya. Nah, nanti saya akan cocokin sampai ke bawah dengan yang tadi salah hitung di angka 1 itu. Jadi nggak mutlak salah jadinya. Tapi kalau langsung 1, ya saya nggak tahu dia 1 itu dari mana gitu kan. Jadi ya jadi salah gitu. Tapi kalau ada prosesnya yang benar, hanya saya tahu itu hanya salah hitung, saya tetap baca semuanya. Gitu. Oke? Y double aksen kurang Y aksen sama dengan 4 A E 2X tambah B E X kurang 2 A E 2X tambah B E X. Kurang itu. Kurang B-nya. Oh iya. Sama dengan 2 A E 2X. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang keempat kurang yang ketiga. Berarti Y triple aksen kurang Y aksen sama dengan, nah ini langsung aja ya. 4 A E 2X. 8. Kayak 8 Bu. Hah? 8. Yang Y pangkalnya Oh, ini udah jawabannya. Enggak dicobain. Sama ya, kayak gitu, dengan cara yang sama ya. Ya, dengan cara yang sama maksudnya. Saya males nulisnya. Ya. Yang harus rajin mah kalian ya. Saya mah nggak harus gitu. Y double aksen kurang Y aksen. Nah, Tanda persamaan kelima sama yang di bawah tadi ke-6 ya.
Ya, oke. Ini persamaan 5. Terus ini persamaan 6. Kemudian apa lagi? Persamaan ke-6 2 kali lipatnya. Ya. Atau boleh juga langsung di sini. Ini kan kita tahu nih 4 itu bisa ditulis 2 dikali 2AE pangkat 2X. Ya kan? Berarti sama dengan, nah 2AE pangkat 2X itu adalah Y double aksen kurang Y aksen. Nah, sekarang kita jadi punya Y triple aksen kurang Y double aksen kurang 2Y double aksen tambah, kok tambah 3? 2Y aksen 1. Tambah 2Y aksen sama dengan 0. Berarti Y triple aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y aksen sama dengan 0. Nah, ketemu ya sama diferensialnya. Jadi, persamaan diferensialnya adalah Y triple aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y aksen sama dengan 0. Oke. Paham ya? Kalau ada soal seperti ini bisa ya? Sama itu ya, Bu. Sama itu. Persamaannya mah berbeda ya. Ganti angkanya. Ganti angkanya belum tentu fancy. Tapi ini ganti angka bisa jadi beda lagi idenya nih. Ya kan? Iya deh. Ya ide awalnya mah sama, turunin sekian kali gitu ya. Bapak ini gampang kok, tinggal masuk coba-coba. Yang Ya, benar. Kalau kita rajin latihan, nanti ide itu muncul sendiri. Ya. Dulu zaman saya kuliah, saya juga sempat nanya sama dosennya, "Loh, Pak, kok kepikiran?" Gitu kan? Beliau ngerjain soal, "Loh, Pak, kok kepikiran?" Beliau jawab, "Ya, jam terbang." Awalnya saya nggak ngerti apa sih jam terbang. Ternyata jam terbang itu artinya semakin sering ngerjain soal, ide itu muncul sendiri banyak di kepala. pengalaman atau Ya. mengajak sesuatu. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Ini. Sekarang, nah, tadi dari persamaan, apa namanya? Primitif ya. Primitif menjadi persamaan diferensial. Nah, sekarang kita diberikan persamaan diferensial, lalu kita cari solusinya atau primitifnya tadi. Nah, solusi dari persamaan diferensial adalah, yaitu, ya ini definisi formalnya ya. Intinya adalah sebarang fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Gitu ya. Oke. Lalu, T-nya gitu. kalau si solusi itu masih bergantung terhadap konstanta, itu disebut sebagai solusi umum. Tapi kalau dia udah diberi syarat awal, udah nggak bergantung kepada konstanta yang tidak diketahui lagi, maksudnya konstanta yang tidak diketahui tadi ya, tidak bergantung terhadap konstanta yang tidak diketahui lagi, itu namanya solusi khusus. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ada yang mau kerjain? Ini juga keluar kan ke ujian? Model-model beginian? Pas ujian sebelumnya keluar nggak? Hah? Udah nggak ini. Udah nggak ingat. Oh, ngambilnya bukan semester kemarin ya? Kemarin. Oh, semester kemarin. Udah banyak, Bu. Dan kerja Oh iya, oke. lupakan. Oke, oke, oke. Oke, kita bahas ini. Ini pada ngambil mata kuliah ini saja atau beberapa mata kuliah? Biasa dari masing Oh, siapa aja yang ngambil 2? Oh, cuma 1 orang. Oh, dua orang berarti. oh 2 orang. Ngambil apa satu lagi? Variabel kompleks sih. Variabel kompleks. Ya, yang ngambilnya cuma ini saja, jadi punya banyak waktu untuk latihan ya. Maksimalkan waktunya ya. Kan bangga gitu, nanti pas terakhir benar-benar paham dan bisa mengerjakan dengan hasil sendiri.
pulang dengan huruf A, boleh dapat huruf A nggak sih semester pendek itu? Boleh. Boleh. Ada peluang, ada peluang. Ya, masih ada peluang tuh. Nah, masih ada peluang untuk dapat nilai A. Berjuanglah ya. Bisa pasti. Kita semua pinter. Bisa pasti. Asalkan mau belajar. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini. Tunjukkan bahwa fungsi apa namanya? Tentukan bahwa persamaan primitif ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, itu kalimatnya ya, harusnya ya. Tunjukkan bahwa itu. Nah, gimana caranya? Nomor 1, diketahui dy kita mau berarti sebenarnya itu adalah mana dia? Oh, hapus. Kita tulis dulu. Nah, kita diberikan fungsi y sama dengan 1/16 x pangkat 4. Nah, akan ditunjukkan bahwa dy per dx sama dengan x y pangkat setengah. Nah, gitu ya. Jadi, karena ini dy per dx berarti y sama dengan 1/16 x pangkat 4. 4. Nah, kalau kita turunkan sekali dia jadi apa? dy per dx sama dengan 4/16 x pangkat 3. Nah, terus apa lagi? Kita kaitkan dengan gimana caranya muncul x y pangkat setengah nanti gitu kan. Nah, berarti kan kita butuh y pangkat setengah nih di sini. Kita kan punya y. Karena kita punya y, ya udah. Coba lihat, y kita ini positif terus nggak? Dijamin selalu positif nggak y-nya? Ya, tidak. Belum tentu. Intervalnya tuh dari minta hingga sampai tak hingga. Real. Selalu positif ya, karena pangkat 4. Ya. Jadi berapapun angkanya, selama itu masih bilangan real, ini selalu positif. Karena selalu positif, kita bisa akarkan. Nah, ini mungkin dikasih penjelasan karena selalu positif gitu ya. Saya boleh kok kalau males nulis, kalian nulisnya kayak gini. Misalnya ini tuh dikasih lambang bintang gitu ya. Misalnya males nulis soalnya panjang, males nulis lagi, pengen kalimatnya bagus. Jadi karena bintang selalu positif. Nah, gitu. Boleh nulis seperti itu boleh ya. Di ujian juga nggak apa-apa yang koreksi saya. Tapi kalau yang koreksi dosen lain, belum tentu itu boleh ya. Jadi itu tidak secara umum, itu kontrak dikit sesama kita aja. Oke? Karena saya suka nulis seperti itu juga. Jadi saya bolehkan. Oke, jadi karena bintang selalu positif, kita jadi bisa membuat y pangkat setengah sama dengan 1/4 x pangkat 2. Nah, ini kan kalau disederhanakan jadi 1/4 x pangkat 2. Nah, benar. Kemudian 1/4 x pangkat 2-nya itu adalah y pangkat setengah gitu kan. Berarti ini menjadi sama dengan x y pangkat setengah. Udah terbukti. Sama kan? Di kesimpulannya benar bahwa y sama dengan 1/16 x pangkat 4 adalah solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x y pangkat setengah. Itu ya. Oke. Kalau ada soal seperti ini ujian bisa ya. Jadi sekarang kan kita lagi belajar nih ceritanya. Kalau ada yang bingung tanya aja.
Bu, saya masih bingung, ulangin lagi. Saya ulangin lagi. Ternyata masih ada juga bagian yang bingung. Tolong Bu, yang bagian itu masih belum ngerti. Tanya lagi aja nggak apa-apa. Itu lebih baik, mumpung masih belajar. Kalau pas ujian nanti, Bu saya nggak ngerti ini. 10 kali nanya juga nggak saya jawab. Ya kan? Nah, jadi selama masih belajar, kalau ada bagian yang nggak ngerti, tanya aja. Oke? Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, yang model yang kedua ini yang banyak salah kemarin nih. Y sama dengan X, EX ya. Ya, padahal tuh eksponen tuh paling enak kan kalau nuruninnya. Iya, Ya, itu karena melibatkan aturan rantai perkalian kalau nggak salah. nah ya, cuman karena ada aturan rantainya di sini, jadi banyak terjebaknya di situ. Ya, masih ingat turunan dari Y. Y sama, kita misalkan Kita Y tulis sama dulu. dengan U kali V. Nah, ya kayak gitu ya. Masih ingat ya? Berarti Y aksennya gitu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Ya. Dari Y-nya dulu. Y sama Nah, dengan masih ingat ya? Kelihatan kan? Apa? U kali V kalau diturunkan dia menjadi U aksen V tambah gitu ya. Nah, nih ingat-ingat ya. Jadi kemarin tuh banyak yang lupa itu. Jadi udah ada yang nulis jadi 1 kali E pangkat X, ada yang nulis jadi X E pangkat X lagi. Gitu, macam-macam lah gitu ya. Hati-hati. Oke. Berarti apa? Y sama dengan X E pangkat X. Maka Y aksen sama dengan Ya, U aksen V. Berarti 1 kali E pangkat X. X ditambah X X dikali E pangkat X. Ya, Sama dengan EX sama dengan E pangkat X tambah X E pangkat X. Oke. Sekarang turunan keduanya E pangkat X ditambah ya, karena kita tahu Y aksennya yang pertama begitu, tinggal kita masukkan saja dari X E pangkat X itu sendiri. karena sama ya. Jadi dia sama dengan 2. X E pangkat X ditambah X E pangkat X. Ya. Nah, Ada sekarang hubungan antara keduanya. ya kita buat maka Y double aksen kurang 2Y aksen kurang Y sama dengan 2 tambah X pangkat 4X minus 2 EX ditambah XEX kurang. ditambah XE pangkat dikurang Benar ya itu soalnya tadi ya? Eh, Oh tambah. salah, plus. Soalnya tambah. Plus ya. Itu juga. Oh ya. Oke. Hati-hati ya pas ujian ya. Ya, sama dengan ini kan Sama min dengan 2, EX ya kita eliminasi. Ini kan X E pangkat X ditambah ininya X E pangkat kecoret X sama ditambah yang ini gitu ya. Ya. Nah, itu bukti. ya terus ini sama yang ini jadi 2, kemudian ini sama dengan ini. Ini sama dengan 0. Dah. Simpulannya benar bahwa Y sama dengan X E X adalah solusi dari persamaan diferensial oke. Dah, lanjut Saya punya pendekatan lain, Ibu, justru. yang mana? Biar nomor 2 saya turunkan sebagaimana biasanya 2 kali. Nah, ternyata ada korelasi antara Y aksen 2 sama Y aksen 1 ya. Kalau kita kurangin Y aksen 2 dengan Y aksen 1, kita hasilkan
E pangkat X ya. Mm-mm. Hah? Iya, Y. E pangkat X ya. Kalau kita lihat Oke. sendiri, Y aksen pertamanya sendiri turunan pertama dari Y sama dengan E pangkat X ditambah XE pangkat X ya. Hmm. Karena XE pangkat X itu sendiri sudah mewakili Y ya. Artinya juga Y aksen sama dengan E pangkat X ditambah Y ya. E pangkat X itu sendiri sudah mewakili Y turunan kedua dari Y dikurang turunan pertama dari Y. Sehingga Y aksen 1 sama dengan Y aksen 2 dikurang Y aksen 1 ditambah Y. Lalu kita geser Y aksen dari kiri ke kanan, jadinya 0 sama dengan Y aksen 2 dikurang Y aksen Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Ya. Min Y aksen sama dengan min 2 Y aksen. Sehingga kita dapati Y aksen 2 dikurang 2 Y aksen 1 tambah Y sama dengan 0. Boleh, boleh. Kalau bekerjain seperti itu juga boleh. Benar ya? Itu benar. Benar, mengerjakan soal itu tidak harus seperti ini, tapi ide dasarnya seperti ini gitu ya. Tapi pakai metode apapun, tulislah selengkap mungkin, biar yang koreksi bisa paham ngebacanya ya. Oke, yang dijelaskan sama siapa namanya? Rafli. Oh ya, Rafli tadi benar. Boleh seperti itu. Ngelihat hubungannya, lalu dirangkai kembali, ketemu persamaan diferensial seperti itu. Boleh. Itu kan sama dengan kita membuat persamaan diferensial tadi. Ya. Oke. Lanjut. Mana dia tadi? Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya idenya mah sama aja ini ya. dy per dx sama dengan min x per y. Tunjukkan bahwa ini adalah solusi implisit dari dy per dx ini. Pada interval ini. Kenapa intervalnya 5-nya nggak masuk ini? Kira-kira. Iya. Ini kan di dalam lingkaran gitu ya kan. Persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ternyata merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jarinya itu 5 ya. Iya, min 5 sama 5 itu sendiri terletak pada lingkaran, bukan di dalam lingkaran ya. Hubungannya gitu. Kalau kombinasi antara X dan Y gitu, kalau kita substitusikan ke persamaan tersebut hasilnya kurang dari 25 ya misalnya, itu berarti titik tersebut berada di dalam lingkaran. Kalau sama berada pada garis lingkaran ya. Sedangkan kalau lebih dari itu di luar lingkaran. Seperti itu. Mungkin kalau kita hubungkan dengan konsep geometri, kalkulus geometri. Nah, jadi sebenarnya ini kan kita mau menunjukkan solusi persamaan ini itu adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan, gitu kan? Nah, ujung-ujung ketemu X-nya berada di antara min 5 sampai 5. Itu kira-kira kenapa? Nah, dari sini sebenarnya dari solusi ini itu berlaku kalau apa? Kan yang variabel bebas di sini hanya X ya kan? Karena kita belajar di PDB, berarti yang bebas di sini hanyalah X. Y itu bergantung ke X. Berarti X-nya di sini itu bolehnya dari berapa sampai berapa untuk kasus yang ini. Kita belum pandang persamaan diferensialnya. Sebenarnya ini X-nya bisa dari Nilai mutlak. Nilai mutlak. Ini ngapusin. Dari X-nya berada di antara min 5 sampai 5. Bisa ya? Titik-titik di dalam lingkaran itu bisa ya? Dalam dan pada kalau Kalau luarnya nggak bisa. Kenapa luarnya nggak bisa? Kalau kita masukin 6 kuadrat kan 36. Sedangkan Y itu kan Y kuadrat kan harus positif ya. Jadi nggak ada solusi untuk Y-nya nanti.
Makanya yang bisa memenuhi persamaan ini itu hanyalah dari min 5 kecil sama X kecil sama 5. Nah, Y-nya ya tergantung X-nya tadi. Y-nya, kalau X-nya 5 berarti Y-nya 0 gitu ya kan? Sesuaikan gitu. Nah, cuman pas di sini di solusi ternyata X-nya hanya dari min 5 sampai 5. Kira-kira kenapa? 5, Itu 5 sama min 5-nya nggak masuk. Kenapa? padanya gitu ya, kayak itu berada pada, kalau X-nya itu sama dengan plus minus 5 kan berada pada lingkaran gitu ya kak, Hmm? termasuk yang tidak mencakupi gitu ya kak. Sebenarnya kalau X-nya misalnya 5 atau negatif 5, Y-nya bisa saja 0 ya. Nah, karena kalau X-nya min 5 atau 5, Y-nya jadi 0. Sedangkan persamaan diferensial kita bentuknya seperti apa? Seperti ini. Seperti ini ya, kayak Seperti ini, Y-nya 0 tidak Y-nya jadi apa nih? Penyebut. Kalau Y-nya jadi 0, persamaan diferensial kita jadi tidak terdefinisi. Akhirnya di sini muncullah syarat Y-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena Y-nya nggak boleh sama dengan 0, akibatnya X-nya tidak boleh sama dengan plus minus 5. Makanya intervalnya jadi tadinya ini dikurangi ini, jadi dari min 5 kecil dari X kecil dari 5. Nah, untuk sisanya mah sama saja. Tunjukkan bahwa ini adalah solusi, berarti karena bentuknya tidak Y sama dengan, berarti kita menurunkannya juga apa istilahnya nih, implisit ya, secara implisit. Berarti ini jadi turunkan kedua ruas terhadap X, berarti jadinya D per DX dari X kuadrat tambah D per DX dari Y kuadrat tambah sama dengan D per DX dari 25. Nah, turunan dari X kuadrat terhadap X jadi apa? 2X. Turunan dari Y kuadrat terhadap X, 0. 2Y DY DX. Karena Y tadi bergantung terhadap X. Kalau seandainya Y itu variabel bebas, benar dia jadi 0 turunannya. Ya, karena dia dianggap konstanta. Karena dia nggak bergantung terhadap X. Tapi karena Y kita di sini bergantung terhadap X, maka turunannya jadi 2Y DY DX. Nah, ini juga sering kejebak di sini nih. Ya, hati-hati ya, pas ujian ya. Nah, ingat di persamaan diferensial ini variabel bebas kita hanya X saja. Kan kita ngurus PDB kan di sini. Jadi variabel bebasnya hanya X saja. Sisanya dia bergantung X gitu ya. Tapi nggak selalu X sih. Bisa jadi di soalnya dikasih tahu variabel bebasnya adalah P katanya. Berarti ya turuninnya terhadap P gitu ya. Sisanya variabel tak bebas ya. Sama dengan 0. Oke. Kemudian diapain lagi? Dibagi Berarti 2 gitu. ya boleh. Atau pindah ruas dulu, 2Y DY DX sama dengan min 2X. Kemudian DY per DX sama dengan min 2X per 2Y. Berarti DY per DX sama dengan, oke, Y. Berarti temu ya. Ya. Sekarang, ya ini juga sama ya. Coba deh, 4,3. Coba.
Oh, saya salah ketik ini ternyata. Maaf, maaf. Ini harusnya eh Y aksen pangkat 4 tambah Y kuadrat sama dengan -1. Tinggalan minnya. Nah, pertanyaannya, apakah Y sama dengan E kuadrat -1? Ini apakah ya, bukan tunjukkan. Apakah Y sama dengan E kuadrat -1 adalah solusi dari itu? Jelaskan. Kalau seandainya iya, berarti tunjukkan. Kalau seandainya tidak, kenapa? Yo, ada yang bisa menjawab dengan cepat nggak? Lihat dulu ya. 506. TG-nya siapa? Mbak Nana ya? Oke. Oh, bentar aku ya. Besok aja ya. Besok sebenarnya kita sarapan ya. Pagi banget. Jam 8 aja. Siang loh. Kayak jam 10 tuh. 11. Oh iya, saya 10. Iya, jam 10 udah. 10. Jam 8 itu Jam 1, jam 12.10 turunannya Itu pelabuhan. Nah, terus besok tanggal gaji. saya tahu tuh jadi negara bu, jadi negara. Oh, apa mesti lagi? Dari masukin berarti 16 insya Allah. Yang satu lagi bisa kerja apa? Iya, kan besok jam 1 Juga nggak bisa berarti. Dari satu yang nggak bisa ya.
Sebelum jalan. Dan kalau gitu gitu kayak pada cuma satu jam. Jam 7 Bu. Mau nggak mau gitu. Ini kan semua. Kuat dia Bu. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. 14.54 sampai 14.56 deh. 1 menit lebih dikit. Oh. Itu Y absen pangkat 4 tambah Y kuadrat sama dengan min 1. Semuanya punya Teams. Punya ya, aktif Teams-nya ya. MS Team ya. Kan saya bikin MS Teams. Jadi slide-slide-nya ininya saya share di situ ya. Kalau seandainya, aduh nggak keburu dong ya kalau bikin PR kuliahnya besok pagi. Ya udah deh, udah jadi ada PR. Oh, PR-nya buat besok tapi kumpulinnya malam. Udah saya bahas dong di kelas start. Ya, kemungkinan. Bisa jadi PR itu benar-benar suatu soal yang baru, bisa jadi juga yang di slide saya suruh tulis ulang. Jadi gampang kok PR-nya. Ya, saya mau lihat baca atau enggak aja. Langsung dapat nilai 100, enak kan? Ya. Tuh, kurang dari 1 menit lagi ya. 14.56 tadi kan? Hah? Oke, dah. Jadinya kan sama Tapi kan kalau pandangan ya, Solusi? Bukan solusi? Oh, udah 14.56. Solusi? Bukan solusi? Kan. Kenapa? Iya. Coba kita turunin lagi. Turunin lagi ternyata nggak Ternyata membentuk ya, itu. Y aksennya itu sendiri 2X ya. Hah? Kita pangkatin 4 jadi 16X pangkat 4. Nah, Kita masukin 16X pangkat 4 ditambah Y kuadrat ya. Kalau Y-nya X kuadrat dikurang 1 berarti Y pangkat 2 itu sendiri X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 1. oke. Sama dengan min 1. Ini tadi ya, salah. Jawabannya benar, itu bukan solusi. Tapi, apa? Alasannya, ya benar juga sih alasannya. Tapi, sebenarnya ini itu bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Kenapa? Itu ya.
Y aksen pangkat 4 tambah Y kuadrat sama dengan min 1. Mungkin nggak sih itu punya solusi? Sebelah sini. Posisi. Iya. Kamu kenapa solusi? Iya, tidak ada. Tapi ini memang gak ada solusinya. Ada, Bu. Ya, udah selesai juga ya. Nah, sebenarnya di sini itu mau ngomong kalau persamaan diferensial itu ada yang punya solusi, ada yang tidak punya solusi. Bahkan ada juga yang solusinya tunggal. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang tidak ada solusi. Ya memang tidak terdefinisi dia begitu gitu kan. Nggak mungkin gitu. Oke. Oh, saya nggak buatkan ya contoh soalnya. Jadi ada yang tidak, yang solusinya tunggal. Contohnya, nih, Y aksen pangkat 4 tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, bisa nebak nggak solusinya berapa? Solusinya apa? Y sama dengan apa? Iya, solusinya adalah Y sama dengan 0. Satu-satunya solusi. Trivial. Iya, betul. Oke, jadi persamaan diferensial itu ada yang solusinya banyak, ada yang tidak ada solusi, ada yang satu solusi doang. Oke, dah. Kita lanjut ke masalah nilai awal. Masalah nilai awal. Nah, suatu persamaan diferensial beserta kondisi tambahan pada fungsi peubah tak bebas dan turunannya yang semuanya diberikan nilai yang sama dari peubah bebas yang sama disebut masalah nilai awal. Jadi, kondisi tambahannya itu tambahan pada fungsi peubah tak bebas, kondisi tambahan pada fungsi peubah tak bebas, dan turunannya semuanya diberikan nilai yang sama dari peubah bebas yang sama. Jadi yang diketahui, misalnya diketahui Y atau Y aksennya, tapi nilai yang bukan nilai, apanya namanya? Ya, nilai dari peubah bebas yang dikasihnya itu hanya satu. Jadi misalnya nih diberi persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya mungkin panjang gitu kan. Ada Y triple aksen, Y double aksen, tambah Y aksen, tambah Y sama dengan bla 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 misalnya. Nah, kondisi awal yang dikasih taunya itu adalah misalnya Y1. Dikasih tahu Y1-nya sama dengan sekian. Kemudian kalau dia mau ngasih tahu Y aksen lagi, yang dikasih tahu juga Y aksen 1. Nah, itu maksudnya. Y aksen satunya sekian. Kalau dia masih mau ngasih tahu, misalnya mau ngasih tahu Y triple aksennya, berarti Y triple aksen satunya sekian gitu. Kalau peubah bebas yang dikasih tahunya itu nilainya hanya satu macam saja, itu disebut masalah nilai awal. Ini mah istilah aja ya. Dan kondisinya disebut kondisi awal. Oke. Paling kalau seandainya ya saya mood untuk mengetik soal banyak-banyak biar ada yang poinnya kecil-kecil. Nah, kira-kira yang begini-beginilah gitu ya. Biar ingat aja gitu ya. Kemudian, ini salah ketik lagi. Jika kondisi tambahan diberikan pada lebih dari satu nilai variabel bebas. Nah, kalau tadi kan satu aja nilai dari variabel bebasnya dikasih. Kalau seandainya lebih dari satu, itu disebut masalah nilai batas. Kondisinya disebut kondisi batas. Contohnya, nah ini. Ini yang pertama dikasih tahu Y double aksen tambah 2Y aksen sama dengan E pangkat X. Diketahui YP sama dengan ini, Y aksen P sama dengan ini. Ini disebut masalah nilai awal. Kenapa? Karena yang diketahui di sini adalah P. P doang gitu ya. Walaupun dikasih tahu Y aksen lagi, tapi variabel bebasnya hanya P saja yang dikasih tahu. Kemudian yang kedua, ini adalah masalah nilai batas. Kenapa? Nah, ya variabel bebas, nilai variabel bebas yang diketahuinya ada dua, yaitu 0 dan 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan diferensial biasa, orde 1 pangkat 1 yang variabelnya dapat bisa. Kita sampai jam berapa kuliah? Tapi saya telat setengah jam, berarti sampai jam 4 ya.
Oke. Tidak apa-apa. Lebih memilih karena saya bersalah datang terlambat, maka saya tidak boleh membuat adik-adik terlambat lagi pulangnya. Itu atau karena saya datang terlambat, berarti adik-adik punya hak setengah jam lagi dari saya, jadi saya harus pulang telat. Nah, mau milih yang mana? Yang penting tidak X7. Apa? Kagak. Bu, bukan. Hmm, mari kita lihat mood saya nanti di akhir. Oke? Oke. Oh, berarti kalaupun saya pengen pulang cepat nggak apa-apa ya. Saya nggak dosa ya. Hah? Bonus. Oke. Nah, persamaan diferensial orde 1. Tapi setengah berapa? Setengah 4. Pas zaman hujan Satu, gimana? dua, tiga. Setengah 4 ya? Oh iya. Saya kan maunya ada latihannya. Berarti pulang jam 4 lah ya. Iya, buat tambahan. Pagi tapi. Kapan kalian ngerjain PR-nya? Yang Malam. Oke, mari kita lihat nanti. Oke. Nah, persamaan diferensial biasa orde 1 pangkat 1 yang variabelnya dapat dipisah. Ini adalah metode yang paling gampang ya untuk menyelesaikan mencari solusi persamaan diferensial. Ya, kita tinggal cukup intinya itu adalah yang Y gabungkan sesama Y, yang X gabungkan sesama X. Nah, nanti yang Y udah bersama dengan Y, yang X udah sama dengan X, integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas, nanti ketemu jawabannya. Oke, gampang ya. Paling ingat kembali rumus-rumus integral. Ya. Nih, 61 ini adalah contoh persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan. Kenapa? Bener nggak ini bisa dipisahkan ini? Bentuknya aja kayak gini nih. Bisa jadi apa? Y sama dengan Y kuadrat X. Pangkat 3X plus 4Y. DX kan? Gimana? DY sama dengan Y kuadrat X E 3X DX. Plus 4Y. Masih di atas plus gitu. 4Y DX. DX. Kemudian Ya. Mungkin digeserkan ke yang mengandung DX sendiri. Y kuadratnya digeser dikesiniin ke gitu ya. kiri. Seper Y kuadrat DY sama dengan X E 3X tambah 4Y DX. Masih ada Y di sebelah kanan. Di mana? Pangkat min 4Y. Ya, E pangkat 3X tambah 4Y itu E pangkat 3X tambah 4Y itu kan sama dengan E pangkat 3X kali E pangkat 4Y. Kemudian kalau dipindahkan ke kiri dia jadi E pangkat min 4Y. Berarti ini jadi E pangkat min 4Y per Y kuadrat DY sama dengan X E 3X DX. Nah, bisa terpisah semua ya. Y sama Bisa Y. juga X sama ini Y. DY per Y kuadrat 4Y. Gitu, di bawah semua. Satu pakai Y Oh pangkat iya, 2 ya. boleh. E pangkat min 4Y-nya ditaruh di bawah. Boleh. Oke, sip. Jadi intinya, nah, ntar kalau ketemu soal seperti ini, pisahkan Y sama Y, X sama X, lalu tinggal diintegralkan. Jadi saat ngelihat soal nanti, pertama lihat dulu, kira-kira dia bisa dipisahin nggak ya? Kalau seandainya bisa, berarti ini metodenya, karena ini yang paling gampang. Tapi kalau seandainya nggak bisa dipisahin, baru ke metode yang kita pelajari berikutnya nanti. Oke, kalau yang 6.2, contoh persamaan diferensial yang variabelnya tidak dapat dipisahkan. Nah, ini kenapa tidak bisa dipisahkan? Padahal kelihatannya sederhana banget ya, malah yang tadi yang bisa dipisahkan. Ayo, kenapa tidak bisa dipisahkan?
Bisa nggak dipisahkan? Kenapa nggak bisa? Ini kan Y nih. Ya, ya ini kan ini. DY sama dengan Y, Y dx ditambah sin X dx. Nah, ini nih. Kalau kita bagi dengan sin X, iya. Ya, Masih ada juga Y-nya di dx itu sendiri. oke. Malah juga di dy. Tapi kalau kita bagikan dengan Y ya, satu per Y dy is okay sama dengan dx ditambah sin X per Y. Ada juga Y-nya dalam dx. Iya, itu ya. Jadi setelah kita jabarkan dy dx-nya pun kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memisahkan variabelnya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh yang kita tidak bisa pisahkan variabelnya. Oke? Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan ini kan kalau di silabusnya tulisannya variabel yang tidak dapat dipisahkan. Variabel yang dapat dipisahkan. Biar nggak terlalu panjang, saya tulisnya kayak gini aja, nggak apa ya. Di ujian juga boleh kalau mau nulis seperti itu. Oke? Khusus antara kita. Oke, tapi yang lain juga paham lah ya. Oke, nah tinggal diintegralkan ya, kedua ruas nanti ketemu. Nah ya, kemudian tinggal diintegralkan keluar ruas, nanti ketemu hasilnya, gitu ya. Gampang, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini ada not di sini. Fungsi konstan Y sama dengan C, sedemikian sehingga GC sama dengan 0, juga merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Yang mana mungkin dia termuat dalam solusi yang kita peroleh dari sini, bisa juga dia tidak termuat di situ. Ya, kenapa? Karena jadi GC sama dengan 0 itu sebenarnya kan terdefinisi ya di persamaan diferensial kita. Nah, yang kita lakukan ini itu kan sebenarnya hanya langkah kan, hanya langkah untuk kita mencari solusi. Nah, saat kita melakukan kalikan kedua ruas dengan DX dan bagi dengan GY ini, kita kan jadi punya seper GY kan. Nah, akhirnya di sini kita membagi ini dengan GY, tapi kita kesampingkan di saat GY-nya sama dengan 0. Ya kan? Jadi langkah-langkah yang ini itu kita kerjakan untuk mencari solusi di saat GY-nya nggak sama dengan 0. Nah, itu artinya apa? Tanda kutip kita belum cari solusinya untuk saat GY-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi seharusnya kalau mengerjakan soal seperti ini, dicari juga solusinya di saat GY-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi katakanlah Y-nya itu di sama dengan C. GY sama dengan 0 itu nggak selalu Y-nya sama dengan 0 ya. Bisa jadi dia sebuah angka yang lain, yang penting di saat dimasukkan ke fungsi G, nilainya nanti jadi sama dengan 0. Gitu ya. Oke? Mungkin dicontoh lebih pahamnya. Nah, cuman kadang-kadang solusinya itu bisa jadi udah termuat di sini, bisa jadi juga tidak. Gitu ya. Oke. Berikut contoh soalnya. Selesaikan persamaan diferensial ini. Nah, ini bisa dipisahkan atau enggak? Masih bisa dipisahkan gitu ya, Kak? Gimana caranya? Berarti ini 1 tambah X, kelihatan kan? Ya. DY kurang sama dengan Y dx. Ya. Nah, masing-masing ruas kita bagi dengan 1 tambah X, kemudian dibagi juga dengan Y, gitu ya. Y-nya pindahin ke kiri, X-nya pindahin ke kanan. Berarti jadinya 1/Y dy sama dengan 1/1 tambah X dx. Nah, ini kan udah Y udah sama Y, X udah sama dengan X. Baru kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas, kita jadi punya integral 1/Y dy sama dengan integral 1 tambah X dx. Integral dari 1/Y dy berapa? Ln Y. Ya, ln Y. mutlak Y. Ya, harusnya integral itu kan ada plus C-nya ya. Cuman karena sisi kanannya juga ada plus C-nya, jadi C-nya kita gabung aja ke kanan. Ya. Ln Y. Sama dengan ln Ln mutlak 1 plus X. ya, mutlak 1 plus X. Jadinya Jangan lupa ln mutlaknya ya.
ln Y Plus. mutlak Y. Katakanlah C1 dulu misalnya di sini nih. Nah, kemudian kita kan mau nyari Y sama dengannya. Kayak gimana gitu kan? Nah, ini kita eksponenkan kedua ruas. Boleh? Boleh. Kita eksponenkan kedua ruas. Kita jadi punya eksponen ln atau langsung Jadinya Y sama dengan 1 ditambah X sama dengan Y, eksponen ln Y kan jadi Y gitu ya. Y sama dengan eksponen ln 1 plus X plus C1. Gitu ya. Berarti sama dengan eksponen ln 1 plus X mutlak. Eksponen C1. Ya kan? Nah, dari sini kita jadi mutlak. punya, maka Y sama dengan, oh ini kan masih mutlak Y. Mutlak. E pangkat ln berarti jadinya 1 plus X E C1. Berarti kalau Y aja dia jadi sama dengan Satu. plus minus. Ini mutlaknya saya buang bisa nggak? Karena dia plus minus ya. Nah, karena plus minus mutlak atau nggak mutlak sama aja jadinya kan. Plus minus 1 tambahnya E C1. Nah, biar cantik bentuknya kita bisa tulis ini sama dengan Y sama dengan C1 tambah X. Karena E pangkat C1 itu kan sebuah konstanta yang tidak diketahui juga kan. Jadi kita boleh lambangkan dia dengan konstanta yang lain. Ya, di mana C itu sama dengan plus minus E C1. Jadi jawabannya ini. Jadi kalau seandainya nanti kita punya masalah nilai awalnya, jadi kita jadi lebih gampang. Kalau bentuknya seperti ini. Ya kan? Kesimpulannya, solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 tambah. Oke, paham ya? Lanjut ke ini. Tentukan solusi dari masalah nilai awal ini. Ya, ini sama juga ya. Caranya dengan yang tadi. Berarti DY per DX sama dengan min X per Y. Y. Maka Y-nya pindahin ke sini, jadinya Y DX sama dengan Y DY. Y DY sama dengan DY sama dengan min X DX. Karena udah Y sama YX sama dengan X, berarti kita integralkan. Integral Y DY sama dengan integral min X DX. Integral dari Y setengah Y kuadrat. Masih ingat ya? Nah, sama dengan min setengah X kuadrat plus C. Katakanlah C1 dulu gitu ya. Kemudian ini dikali Y kali 2 gitu ya. Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 C1. Oh ya, min. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 C1. Atau dapat juga ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C gitu ya. Di mana C itu sama dengan 2 C. Kalau seandainya nggak ada masalah nilai awalnya, jawabannya cukup sampai di sini. Ya kan? Nah, cuma kan ini ada kasus Y4 sama dengan min 3 katanya.
Apa yang bisa kita lakukan dari sini? Masukkan gitu ya. Ya, kita masukkan X-nya 4. X-nya 4 berarti 4 kuadrat tambah min 3 ya. 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat sama dengan 4 kali 4, 16 sama dengan C gitu ya. Ya kan? Atau biar nggak ulang-ulang nulisnya. Berarti C-nya sama dengan 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Ini dari sini kan kita jadi tahu informasi bahwa X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 3 ya. Berarti ini sama dengan 16 tambah 9, 25. Jadi kesimpulannya solusinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Nah, sebenarnya untuk kasus yang ini, karena ini masih sederhana, ini kita bisa tentukan solusi Y sama dengannya. Y sama dengan, solusi yang benar-benar Y sama dengannya. Kalau seandainya diminta gitu ya. Eh, kenapa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 itu artinya apa? Y kuadrat sama dengan plus minus akar 25 min X kuadrat. Ya kan? Nah, Y-nya karena doang kita bukan. punya karena kita punya nilai awal, berarti kita pilih salah satu, mana yang memenuhi gitu. Yang plus kah atau yang minus kah gitu. Nah, kan ini tuh sebenarnya lingkaran dengan jari-jari 5 gitu kan. Nah, lingkaran dengan jari-jari 5, kemudian 4 min 3 itu berada di mana? Pada ya. Bukan di dalam, bukan di luar gitu kan. Di sini, di garis dia. Ya kan? Di sini 3, di sini min 4. Nah, kayak gitu. Jadi, solusinya adalah yang kan fungsi ya. Karena fungsi, jadi eh, nilai ketika nilainya 4, ketika X-nya 4 kan, oh salah, di min 3 di sini berarti ya. Salah-salah. Benar ini, angkanya aja yang salah. X-nya yang 4, X-nya 4, Y-nya min 3. Nah, itu. Ya, ini dia. Berarti yang jadi solusinya itu adalah Y sama dengan, kok Y kuadrat nih masih? Y sama dengan min akar 25 kurang X kuadrat. Tahu nggak kenapa? Yang diambil yang min? Karena Y-nya di negatif. Ya, karena ini. Karena di saat Y sama dengan 4, di saat X sama dengan 4 nilai Y-nya min 3, maka persamaan yang memenuhi adalah Y sama dengan min akar 25 kurang X kuadrat. Oke? Soalnya kalau yang plus kan nanti jadinya kalau dimasukkan X-nya 4, 25 kurang 16, 9. Akar dari 9 kan 3. Kalau yang plus jadinya 3 kan? Bukan negatif 3. Makanya yang dipakai adalah yang ini. Oke? Oke. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau ini paling butuhnya untuk itu. Menurunkannya masih ingat nggak caranya ini? Ini kan memisahkannya gampang ya. Berarti dia jadi 1/Y kuadrat min 4 DY sama dengan DX. Integralkan kedua ruas, dia jadi integral dari 1/Y kuadrat min 4 berapa? Apa jadi PR?
mutlak Y kuadrat dikurang 4 sama dengan X plus Y1. Kan, integral dari 1 per Y kuadrat kurang 4 bukan ln Y kuadrat min 4 ya. Yang ln itu integral dari 1 per X dx. Nah, ininya harus sama dengan ini. Baru dia jadi ln X. Dua, iya. Atau kalau seandainya punya 1 per, misalnya ini Y kuadrat min 4 nih. Tapi di sininya juga DY kuadrat min 4. Kan sama bentuknya ya? Nah, ini boleh jawabannya ln. Bukan boleh, emang benar. Sama dengan ln Y kuadrat min 4 plus C gitu ya. Nah, jadi rahasianya ln sama eksponen itu dia bisa kalau sama. Oke? Kalau nggak sama, beda lagi. Nah, gimana caranya nurunin ini? Kita coret di luar dulu mungkin. Di sini. Apa tadi yang kita cari? Integral dari 1 per Y kuadrat min 4 DY ya. Nah, 1 per Y kuadrat min 4 itu sama dengan 1 per Y min 2, Y plus 2, ya enggak? Ya. Nah, ini bisa dipisah menjadi A per Y min 2 tambah BY per plus 2. Nah, apa ya namanya istilahnya ini? Parsial. Pecahan, bukan parsial ya Pecahan kayaknya. parsial ya. Nah, ya itu. Kayaknya ya, pecahan parsial. Y plus 2 ditambah B. Nah, ini tinggal diproses. Berarti sini aja. A Y min 2. Y plus 2 ya? Y plus 2. Ini aja. Jadi sama dengan A Y plus 2 tambah B Y min 2 per Y min 2 Y plus 2. Berarti sama dengan AY tambah 2A tambah BY kurang 2B per Y min 2 Y plus 2. Nah, berarti apa yang kita punya di sini? A plus B Y tambah yang ada Y-nya gabungkan sesama yang ada Y-nya. Yang nggak ada sesama. Tambah 2A min 2B per Y min 2 Y plus 2. Nah, dari sini kita cocokkan yang ini dengan yang ini. Ya kan? Berarti kita jadi punya A plus B sama dengan 0 dan 2A dikurang 2B sama dengan 1. ya benar. Ya. Ingat lagi. Boleh juga nih saya keluarkan. Diingat ya. Nih kali 2, nih kali 1. 2A tambah 2B sama dengan 0. 2A kurang 2B sama dengan 1. Diapain? 4A sama dengan 1. Kurang boleh, A ditambah juga boleh. 4A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1/4. B-nya berapa berarti? minus 1/4. Ya, Biar dari sini ya. A+B-nya 0. Kan A plus B-nya 0. Nah, udah tahu ke situ, berarti integral dari 1 per Y kuadrat plus 4 DY sama dengan integral 1/4 per Y min 2 DY tambah 1/4 Y tambah min ya. Nah, ini kan. Nah, kalau ini udah boleh pakai ln belum kira-kira? Nah, sebenarnya itu masih belum sama persis ya. Iya kayak ini coba satu kan ini diturunin jadinya 1 iya 4Y min 8 atau juga 4Y plus 8 ya. Nah, cuman kita kan turunan dari Y plus 2 itu kan sama dengan turunan dari Y ya enggak? Iya. Ya?
Karena turunan dari ini terhadap Y itu sama dengan 1, ya kan? Atau kalau mau ditulis lengkap, turunan dari ini per DY itu sama dengan 1, ya enggak? Ya, jadi DY plus 2 itu akan sama dengan DY. Sehingga integral dari 1 per Y plus 2 DY itu sama dengan integral dari 1 per Y plus 2 DY plus 2. Nah, orang matematika harus paham ini. Ya, berarti ini sama dengan ln Y plus 2 plus C. Jadi asal mulai dari situ. Oke, ini perlu sampai kapan-kapan pun perlu kan masih, kalau masih di matematika. Ya, oke. Cuman kalau mau cepat, ini kan kalau dijabarin ya. Kalau mau cepat, sebenarnya tinggal lihat ini. Kalau seandainya Y-nya ini berpangkat, sedangkan kita turunkannya terhadap Y, integralkan terhadap Y, ya itu pasti harus diolah dulu. Tapi kalau pangkat 1, itu kita bisa langsung. Tapi kalau ada koefisien di sininya, itu juga harus hati-hati lagi. Kalau ada koefisien di depannya, berarti kayak kita harus kali koefisiennya itu lagi tadi, nanti. Itu ya. Atau kalau lupa rumusnya, pakai kayak dulu tuh, U sama dengan 3Y. Berarti DU sama dengan 3DY. Ubah dulu jadi U, baru turunkan. Baru kembalikan ke Y. Nah, itu. Ya. Oke. Ini sama dengan seperempat ln Y min 2 kurang seperempat ln Y plus 2 plus C. Itu ya. Nah, udah ketemu integralnya. Diapain lagi? Mana punya kita tadi? Jadi ini adalah seperempat ln Y. Y plus apa Y min? Y min ya? Y min 2 kurang seperempat ln Y plus 2 sama dengan X plus C. Gitu ya? Nah, masih ingat sifat ln? Ln, ini seperempatnya bisa dikeluarin ya kan? Bisa dikeluarin, dia jadi ln Y min 2 kurang ln Y plus 2. Seperempatnya di ke kananin aja ya. Jadi 4X plus 4C. Nah, ln A kurang ln B sama dengan apa? Ya, ln A per B. Berarti ini jadi ln Y min 2, Y plus 2. Oke, nah tinggal eksponenkan. Ya, eksponenkan berarti ini jadi Y min 2 per Y plus 2 sama dengan eksponen 4X tambah 4C. Oke, kemudian eksponen 4C ini bisa berubah jadi C lah. Ini katakanlah kalau ini C1, berarti ini bisa ditulis menjadi C eksponen 4X. Ya, nah bisa kan bikin dia jadi Y sama dengan ini? Y min 2 per Y plus 2 sama dengan C E 4X. Ini tinggal pindahin sisi kiri kanan. Nah, antar ketemu Y sama dengannya ya. Sudah 15.32. Gimana dong? Oh, udah latihan ternyata. Ah, boleh lah ya. Satu soal saja. Satu soal. Wah, tadinya saya mau ngebahas yang nomor 2 ini nih. Tapi ini nih yang maksud saya tadi itu. Kan kalau yang sering kita ketahui, X itu yang sebagai variabel bebasnya ya. Nah, Kak, hati-hati di saat soal di ujiannya mengatakan, ini lupa. Ya kan? Tentukan apakah persamaan diferensial orde satu berikut linier pada variabel tak bebas yang ditentukan. Nah, berarti cari di saat variabel tak bebasnya Y, berarti X yang jadi variabel bebasnya, gitu ya. Tapi kalau seandainya variabel tak bebasnya X, berarti variabel bebasnya adalah Y, gitu ya. Oke. Latihannya
Ini tunjukkan bahwa ini solusi. Kalau ini tentukan solusi. Berarti, nah, biar kelihatan dua-duanya ini nih. Yang E ini sama yang nomor 1 ini. Wah, 2 soalnya nggak apa-apa lah ya. Ada Y0-nya lagi. Nggak usah. Saya tulisin aja berarti. Tunjukkan bahwa fungsi ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Ini jelek. Aksen kurang 4Y aksen yang kedua ada dong. Iya, kok bisa ada spidol permanen di sini? Duh, saya nggak lihat itu. Mana dong? Iya, benar. Kerjain ya soal 2 ini. Kalau udah selesai boleh pulang. Jangan lah. Jangan PR. Kita nggak usah PR-PR di rumah. Sekarang nggak usah PR dulu. Kata di Jadi kumpulin gitu. Oh, kita mau yang gampang tadi ya. Ibu, Ya? nanti yang dikumpulin kertasnya aja atau sama bukunya Ibu? Oh, kertas aja. Ya. Kertas lembar aja. DX tambah E pangkat BY sama dengan kalau seandainya penilaiannya seperti yang tadi saya sudah tulis Mbak Muzahranya 7, berarti yang di kelas ini juga 30%. Lumayan kan membantu, jadi kerjasama tidak mungkin dan selengkap mungkin. Dari orang di kelas kalau nggak tadi kan saya tulis tuh 30, 35, 35. Nah, jadi latihan di kelas kelas 30%. Kalau bisa 50, 25, 25. Apa 50 yang mana? Tugas ya, tugas dan keaktifan. Sebenarnya itu Kan ada 3 buat tugas, keaktifan, dan satu yang udah di. Kan jadi harus langsung.
Berdoalah cara berpikiran seperti itu. Mudah-mudahan baik. Ya, ini juga kok. Ini juga baik. Baik aja dulu gitu ya. Nah, 2 soal saja. Ada yang selesai boleh pulang. Ditambah 13 Il. Berarti ini ternyata lama juga ya jelasin. Hmm, sama ini kedua.